مستبيح وغير متشابه انظروا إلى السماء إذا أسمر وينعي إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا وخلقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat 93 surat Al-An'am. Wa man adlamu wa man utawi sapa wong iku adlamu kang luwih nganiaya miman saking wong iftarokan gawe sapa man Allahi ing atase Allah Ta'ala kadiban ing goroh-gegorohan Al-qala utawa ngucap sapa man uhiya den urip uhiya den uripake ilaya marang ingsun uhiya den wahyoni sapa ilaya marang ingsun walam yuhalan ora den wahyake ilahi maring man apa sae suwi-wiji wa malan wong kala kang ucap sapa man sauzilakan bakal nurunake sapa ingsun mislama ing umpamane barang anzalakan nurunake sinten Allah Gusti Allah Ta'ala walau taronan lamun ningali sapa sira idhi dolimuna tekalani utawi wong kang padha dolim fi qamaratil mauti iku ing dalam pira-pira sengsarane mati wal malaikatu hali utawi malaikat iku basitu padha nglarake sapa malaikat aidihim ing pira-pira tangane malaikat akhiju ngetokake sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira nyawa sira kabeh al-yauma besok ing dalem iki dina tuzauna kang den wales sapa sira kabeh adaba ing siksa al-guni kang ino bima kuntum sebab oleh ana sapa sira kabeh iku takuna padha ngucap sapa sira kabeh Allahi ing atase Allah Ta'ala akhira ing perkara kang hak warul haki ing perkara kang hak wa kuntum lan ana sapa sira kabeh an ayati saking pira-pira ayati Allah iku tastakbiruna padha gumedhe sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelasaken datang kaum muslimin bahwa tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi yang mengingkari kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataan mereka telah mengkhianati ajaran agama tauhid. Begitu juga perkataan mereka yang mengaku menerima wahyu dari Allah, seperti halnya Musailamatul Kadzab, niki orang Yahudi yang boten percaya terhadap kitab ajaran tauhid. Niki empun dipun ceritaken tenggene Al-Qur'an ing
Musailamah al-Kadzab niki orang saking Yamamah al-Aswad al-Ansi di Yaman. Niki contoh bagi orang Yahudi ingkang boten percaya terhadap ajaran Al-Quran. Ayat niki menjelaskan tentang tiang-tiang simbolim, tiang-tiang dolim, tiang-tiang yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah nanti dawuh law nasya'a la lukna mithla hada. Jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Allah menyebutkan ancaman dan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang dolim dikala mereka menghembuskan nafas yang terakhir sebagai imbalan kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Jadi Gusti Allah niki badhe ukani pembalasan azab datang tiang-tiang yang dolim dikala mereka sedang sakaratul maut ketika menghembuskan nafas terakhirnya. Alangkah dahsyatnya seandainya Nabi Muhammad dan kaum muslimin melihat penderitaan yang diderita oleh orang-orang yang jahat itu pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut, yaitu penderitaan yang akan mereka alami menjelang kematian. Tidak terlukiskan kedahsyatannya. Pada waktu itu malaikat maut mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang bergelimbang dengan dosa. Dengan rembutan yang keras Allah menggambarkan saat-saat yang dahsyat itu dengan nada mencela mereka. Malaikat seakan-akan berkata, kalau memang kamu merasa mampu, lepaskanlah nyawamu dari badanmu agar terhindar dari rembutan ini. Tapi mboten saged karena yang menguasai mencabut nyawa niku adalah malaikat. Niki tiang-tiang dolim ketika menjelang ajal niki kalian Gusti Allah niki pun disiksa. Jadi supaya napa niki ngerti kekuasaan Gusti Allah bahwa siksaan itu adalah sangat pedih. Kemudian perintah ini tidak akan dapat mereka lakukan karena masalah ini di luar kemampuan mereka. Artinya manusia tidak bisa mengeluarkan nyawanya sendiri. Pada saat itu mereka tidak dapat menghindarkan diri dari siksa yang pedih dan menghinakan karena mereka telah berani memutarbalikkan kebenaran, berkata dusta dan sikap mereka yang congkak dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, seperti perkataan mereka bahwa mereka mampu menurunkan kitab seperti Al-Quran. Padahal ya betul saja. Jadi ini yuzawna dan wales kabeh adaba ing siksa al-unikan ini. Jadi akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan yang menghinakan. Allahi gharul haqi ingatasi Allah al-gharul haqi ing perkara kang bener. Artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Jangan sampai kula panjenengan sedaya niki mengingkari ajaran Al-Quran atau agama Islam. Niki ancaman bagi tiang-tiang ingkang dolim. Walau tahu ini dolimuna lan lamun ninggalo sapa sira kabeh ini dolimuna nalikone utawi wong kang padha dolim, maka tinggalkanlah kedoliman
tidak percaya adanya Al-Quran sebagai petunjuk atau sebagai wahyu Allah atau kitab suci agama Islam. Niki mboten angsan. Lek mboten percaya niki tuhzauna adzabal huni bima kuntum tataquluna 'ala Allahi. Jadi akan diberikan siksa yang menghinakan. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma hawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum sufaha'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tasumun. Walaqad lan teman-teman jitumuna nekani sira kabeh ing ingsun furada ali ijen kama khalaqnakum kaya oleh andadake ingsun ing sira kabeh awala maratin ing dalem kawitane ambalan wa taraktum lan ninggal sira kabeh ma ing barang awalnakum kang maringi ingsun ing sira kabeh wara'a dhuhurikum ing dalem burine geger sira kabeh wa malan ora naroni kali sapa ingsun ma'akum ing dalem sartane sira kabeh sufa'akum ing pira-pira kang nyafaati sira kabeh alladzina yaiku berhala za'amtum kang padha nyono sira kabeh anahum ing setuhune alladzina utawa berhala iku fikum ing dalem ibadahe sira kabeh suraka iku kang nyebutoni kabeh laqad taqatta'a yang teman-teman mekot bainakum ing dalem antarané sira kabeh wa dhalalan ilang ankum saking sira kabeh apa barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tazumuna padha nyono sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Atosipun surat Al-An'am ayat 94. Kini kami benar-benar datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Kamu sudah meninggalkan di belakangmu atau di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat atau pemberi pertolongan yang kamu anggap bagi dirimu sebagai sekutu-sekutumu. Artinya berhala-berhala itu apakah mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembahnya? Ini anggapan yang nyembah terjadi berhala, padahal tidak bisa memberikan apa-apa. Sungguh telah terputus semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu. Artinya berhala-berhala itu kan sekutu ini Gusti Allah. Jadi mila ampun menyekutukan Allah niku boten saged disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ayat niki menjelaskan nasib orang-orang dolim di hari kiamat. Mereka datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Artinya nopo sing biyen waktu teng dunyane disembah niku benjing ditekani kali umat niki mau dimintai pertanggungjawaban jaluk nopo niku istilahnya syafaat jaluk pertolongan. Dengan tidak membawa harta benda, anak dan pangkat, terlepas dari kebanggaan, dukungan dan kedudukan duniawi. Berhala-berhala yang dikira dapat memberikan syafaat tidak ada gunanya sama sekali.
keadaan mereka seperti diciptakan pada pertama kalinya. Jadi tiang-tiang benjing waktu meninggal dunia dibangkitkan dari alam kubur menuju suatu tempat yang bernama Arara Maksa. Pada waktu mereka berada dalam kandungan ibu, jadi dikumpulkan di suatu tempat yang tempat itu mereka seperti kondisi bayi yang baru dilahirkan, boten memakai pakaian, memakai baju dan lain sebagainya. Jadi persis ketika dilahirkan dari kandungan oleh ibunya. Sebagaimana di dalam hadis, ayuhan nas innakum tusaruna ilallahi khufatan hurotan hurolan kama bada'na awala khalqi nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin rawahu Bukhari wa Muslim. Ataupun wahai manusia, sebenarnya kamu akan dikumpulkan kehadiran Allah di padang mahsyar dalam keadaan tidak bersepatu, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Jadi sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali. Ini hadisnya. Jadi benjing dikumpulkan teng Arara Maksa itu dalam kondisi masih dereng khitan. Kados bayi sing dipun lairaken kalian ibu. Begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati bahwa kami benar-benar akan melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Niki penjelasan saking ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun mereka meninggalkan di dunia apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, yang menjadikan kebanggaan mereka, harta benda, anak, istri, kedudukan, jabatan, dan harta benda yang lainnya, yang menyebabkan mereka congkak, sombong, dan tidak mau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, semuanya tidak dapat menolong mereka dari siksa Allah di akhirat. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan memperdulikan apa saja yang mereka anggap dapat memberi syafaat, baik itu berupa berhala-berhala yang mereka persekutukan dengan Allah atau pendeta-pendeta yang mereka anggap sebagai perantara yang dapat menghubungkan doa mereka kepada Allah. Jadi Sorono ini kiai-kiai ini, tapi tidak akan memberikan syafaat. Tegasnya pada hari itu tidak dipedulikan syafaat dan tebusan masing-masing orang bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. Pada hari itu masing-masing manusia terpisah dari segala sesuatu yang biasanya menjadi kebanggaan mereka di dunia. Harapan mereka telah pupus karena apa yang mereka sangka tidak pernah tiba. Syafaat dan tebusan yang mereka duga akan dapat menolong mereka sedikit pun tidak memenuhi harapan mereka. Ini orang yang tertipu daya, dianggap Tuhan mereka akan menyelamatkan dari siksaan neraka, tapi kenyataannya tidak berguna apa-apa. Maka ini adalah orang yang sangat merugi, orang yang sangat istilahnya merugi, boten angsal napa-napa, tiwas kesel mawon. Dadi ibadah kang dikarepane niku supaya sok ben tengah akhirat selamat entuk pitulungane Gusti Allah, ternyata malah justru angsal siksane Gusti Allah. Iki krono boten percaya.
Niki penjelasan saking surat Al-An'am ayat 94. Selajengipun bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul haqqi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Innallaha satamani Gusti Allah taala iku faliqul haqqi kang mecah wiji wa nawa lan isine kurma. Yukhriju ngetokake sinten Allah taala al hayya ing urip minal mayyiti saking barang kang mati, wa mukhrijul mayyiti lan ngetokake kang mati minal hayyi saking perkara kang urip. Dzalikum utawi pecah kang ngetokake si iku Allah Gusti Allah taala fa anna mongko kepriye tufikuna kang den ing mbokake sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi-padian atau cecukulan biji-bijian dan buah biji kurma, buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ini atosipun dari surat ayat 95. Ayat ini jelasaken satemene Allah taala iku zat kang kuwasa mecah wiji lan isi kurma, nuli cukul dadi tetanduran. Allah taala kuwasa ngetokake kang urip saking benda kang mati, kaya manungsa kedadian saking rahim. Manusia dikeluarkan dari rahimnya seorang perempuan, seorang ibu. Teng jero tasih cilik begitu keluar teng njaba niku langsung gede. Niki kan kekuasaan Gusti Allah. Lan kaya ayam metu saking endhog. Dengan lek ningali endhog netes niku kekuasaan Gusti Allah. Mboten rono hebate ayam niku, tapi memang kekuasaan Gusti Allah. Kok saged telur sing maune namung cairan kentel ngoten niku begitu wae menetas niku kok dadi ayam cilik. Langsung enten bubune. Nah niki menunjukkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Lan Allah kuwasa ngetokake benda kang mati saking benda kang urip. Kaya napa niku janin yang dikeluarkan saking rahim. Lan kaya endhog metu saking ayam. Yodat kang maha suci lan kang ngetokake benda mati saking kang urip lan kosok baline iku pangeran Allah kang murbeng mati. Menawa kang mengkono iku wis padha sira buktekake. Dadi artine empun kita ketahui bersama nek semono kuwi nikulah kekuasaan Gusti Allah. Dadi pun diperlihatkan. Cuman awake dhewe iki saged mikir napa mboten. Kok iso ngoten niku. Dadi wong maune napa niku benda cair terus menggumpal kok dadi endhog. Begitu wayahe netes cangkange iso pecah dhewe, kemudian neteslah keluarlah anak-anak ayam atau pipi. Ya kene sira kabeh teko isih ora gelem iman. Kok bisane sampean ora iso beriman?
ora yakin pangeran, ora yakin Gusti Allah. Maksudnya ngoten iki. Jadi ayat niki fasolna ayati liqomi ya'lamun. Iku terusane ayat. Jadi sebagai tanda untuk membuktikan bahwa kekuasaan Gusti Allah ngoten niku supaya manusia itu berpikir supaya beriman ini Gusti Allah. Niki. Jadi penjelasan saking ayat 95 surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun Falikul isbahi wa ja'ala lina sakana wa syamsa wal qamar husbana dzalika taqdirul azizil alim. Faliku iku kancah isbah mongsone subuh wa ja'ala lan dadekake sinten Allah lailan ikuni utawa ing bengi sakanan kang istirahat kang dadi istirahat kanggo istirahat wasamsalan srengenge wa qamaran rembulan husbanan ing dadi hitungan dari kau taimang kono tinutur kang tinutur iku takdiru kekuasaan al-aziz dat kang menang al-alim tur kang mudanini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutipun inggih menika Allah Ta'ala iku kang nentokaken kekuasaan Allah Ta'ala dan kang menang lan pirsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bilih semua kehidupan niki semua manusia akan memperhatikan perputaran waktu ingkang dipun sebabaken oleh peredaran benda-benda langit. Jadi Gusti Allah niki nyiptakaken benda-benda langit diantaranya inggih menika enten matahari, enten bulan, enten bintang-bintang. Sedaya niku diciptakan Allah supaya kangge hitungan, kangge perhitungan utawa kangge pembaca arah. Pembaca arah. Allah mengajak manusia memperhatikan alam terbuka yang dapat dilihat sehari-hari. Allah menyingsingkan cahaya pagi. Jadi sinar matahari ini terbit saking arah sebelah timur, munculnya ke arah timur. Mungkin tenggelamnya ke arah barat. Ini kan sebagai tanda kekuasaan Gusti Allah. Allah menyingsingkan cahaya pagi yang menghembus kegelapan malam. Cahaya itu tampak di ufuk langit bagian timur. Jadi sinar matahari tetap metune ke wetan. Lah somben ketika napa niku menjelang kiamat niki matahari niki terbit saking arah sebelah barat. Lek niku pun terjadi bakal terjadi kiamat kubro. Artinya kiamat besar-besaran. Tapi muga-muga kula panjenengan sedaya boten menangi kiamat kubro. Wong kiamat subur mawon gegirisi napa malih kiamat kubro. Boten usah bayangkan kiamat kubro. Kena tsunami mawon mengerikan utawa banjir bandang itu pun mengerikan. Napa malih kiamat kubro. Iki luar biasa, sangat mengerikan. Jadi matahari itu terbit dari arah sebelah timur. Ketika matahari terbit sebelah barat, berarti hati-hati niki akan terjadi kiamat, namanya kiamat kubro. Allah menyingsingkan cahaya pagi
sesudah terbitnya matahari sehingga dunia tampak bercahaya dan terang. Artinya siang, malam berganti menjadi siang. Keadaan ini mereka alami di saat-saat mereka melakukan segala macam kegiatan untuk keperluan hidup mereka. Sebagai kebalikan dari suasana tersebut, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan keadaan malam yang gelap gulita. Allah menciptakan malam untuk beristirahat setelah mereka penat karena bekerja seharian di siangnya. Keadaan ini digambarkan sebagai suasana ketenangan. Jadi Gusti Allah gawe bumi niku enten tujuane supaya manungsa niku saged istirahat. Menapa boten namung niku tok kangge ibadah. Suasana yang silih berganti antara siang dan malam seperti keadaan yang mempunyai persamaan dengan perputaran hidup agar mereka mempunyai pandangan hidup yang lebih luas. Jadi niki tujuannya. Terus kemudian Allah menciptakan matahari. Niki enten apa niku enten manfaate enten apa niku kangge pembelajaran bagi manusia kangge perhitungan. Nah, secara ilmiah husbanan ini pun perhitungan. Mriki wau disebutaken sebagai husbanan. Jadi wal qamar husbanan, jadi hitungan. Dalam ayat yang dimaksud sebagai perhitungan kalender atau penanggalan. Dalam sejarah peradaban manusia telah terbukti bahwa matahari dan bulan digunakan untuk perhitungan penanggalan. Jadi termasuk untuk menentukan awal Ramadan dan awal hari raya Idul Fitri niki adalah menggunakan penanggalan. Kalender penanggalan atau yang dimaksud ini adalah husbanan. Jadi hilal dan ru'yah yang dipakai itu adalah hilal. Wis ketok apa durung. Iki rembulan. Ketika mau kelihatan berarti sudah masuk 1 Ramadan. Niki. Dalam sejarah peradaban manusia telah terbukti bahwa matahari dan bulan digunakan untuk perhitungan penanggalan. Penanggalan berbasis pada gerak dan posisi matahari di langit bumi atau yang dikenal dengan solar kalender. Telah dilakukan oleh peradaban barat berasal dari Romawi dan Yunani. Sedang peradaban Yahudi, Arab, Cina, juga India menggunakan lunar kalender, yaitu perhitungan berbasiskan kepada gerak dan posisi bulan dan langit. Ini ilmiah, secara ilmiah. Jadi intinya sedaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala niki berdasarkan bintang-bintang ini adalah untuk sebagai perhitungan. Jadi enten bintang itu bermacam-macam. Enten Libra, enten Uranus dan lain sebagainya itu adalah diantaranya bintang. Dan itu semuanya adalah di dalam Al-Quran. Cuman bahasanya itu dengan Al-Quran buatan Libra, buatan Gemini, buatan enten piala. Itu tujuannya adalah untuk perhitungan atau menentukan arah. Yang nelayan-nelayan itu melaut teng dalu mencari ikan itu boleh lewat laut itu kan untuk menentukan arah itu namanya lintang. Nah, lintang ini biasanya munculnya kok ini berarti arahnya sebelah barat. Jadi buatan kira kesasar. Lalu tengah-tengah laut bumi buatan roh lor itu. Ya, jadi sing jadi petunjuk itu adalah bintang. Nah, itu pasti
Niki keterangan dari surat Al-An'am ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala laila sakana wa samsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Gusti Allah niku dat kang menang, artinya menang. Al-alim itu dat kang mutanimi. Jadi apa yang diciptakan Allah, Allah itu sudah tahu untuk apa fungsinya dan kegunaannya. Selajengipun wa huwal ladzi ja'ala lakum nujuman litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fasalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa utawi Gusti Allah Ta'ala alladzi ja'alakan nitahake sinten Allah Ta'ala lakum kedue sira kabeh anu cuma ing pira-pira lintang litahadu supaya oleh pitutur sira kabeh bihan lawan nujum fitulumatil bari ing dalem pira-pira petengit daratan wal bahri lan segara qad fasalna teman-teman mertelake ingsun al-ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum ya'lamuna kang padha ngerti sapa kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 97. Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh kami telah merinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang ngerti, niki kangge tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Ayat niki jelasaken Allah Ta'ala tentang kegunaan benda-benda langit, yaitu benda-benda langit selain matahari dan bulan yang terkenal dengan bintang-bintang yang digunakan oleh manusia sebagai penunjuk waktu. Ini pun diterangkan ini. Musim tidak namun waktu kok, tapi musim serta arah di waktu malam. Bintang dijadikan sebagai petunjuk waktu, ialah dengan jalan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok-kelompok bintang. Jadi bintang itu kayak kelompok-kelompokan. Sebagai tanda waktu diambil sebagai pedoman, bahwa pada tanggal 21 Maret tiap-tiap tahun matahari bersama-sama tenggelam dengan Aries. Enten namanya bintang Aries. Pada jam 6.00 atau sore 18.00, seterusnya tiap-tiap bintang itu tenggelam lebih dahulu daripada matahari sekitar 1 derajat atau 4 menit. Yang dimaksud dengan bintang-bintang petunjuk waktu di sini ialah